Mari kita membuka Alkitab di dalam kitab Yunus pasal 2, kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Doa ucapan syukur Yunus. Saya baca yang ganjil pertama, Bapak Ibu jemaat, ayat genap atau kedua bertanggapan sampai kepada ayat 10 kita baca bersama. Demikianlah firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Segala air telah mengepung aku, mengancam jiwaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian pembacaan kita. Kita belajar dari bagian ini di dalam ayat 9 bagian C, keselamatan adalah dari Tuhan. Minggu yang lalu Mazmur 121 kita sudah belajar bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Daud dalam pergumulan hidupnya sebagai musafir menuju ke kota Allah itu banyak tantangan di padang gurun, karena orang yang lewat padang gurun mustahil hidup, mustahil selamat. Kalau bisa lewat dan selamat itu hanya kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Daud bilang, dari mana datang pertolongan melintasi gurun yang tandus gersang ini, yang penuh dengan mara bahaya. Dia bilang pertolongan hanya datang dari Tuhan. Nah, Yunus ketika dalam perut ikan, ketika dia dimuntahkan, Yunus juga memberi satu pernyataan bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Pasal 1 kita sudah belajar betapa kerinduan hati Tuhan supaya orang Niniwe itu diselamatkan. Tuhan rindu, Tuhan mau, Tuhan punya rencana orang bangsa Niniwe, bangsa yang besar, penuh dengan kejahatan, dosa tumbuh subur di sana. Tuhan rindu supaya mereka diselamatkan. Nah, itu sebabnya Tuhan utus hambanya Yunus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yunus memang Tuhan utus ke sana untuk menggenapi rencana Tuhan, keselamatan atas bangsa Niniwe. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa respon Yunus? Di pasal 1, Yunus melarikan diri. Yunus tidak taat kepada panggilan Tuhan. Dia justru menjauh dari hadapan Tuhan. Yunus bahkan dia bilang, lebih baik saya mati. Buang saya saja ke laut supaya gelombang besar ini reda. Yunus sama sekali tidak mau pergi ke Niniwe. Nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam Yunus pasal 4 ayat 2, kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Karena dia tahu bahwa Allah pasti akan mengampuni bangsa Niniwe. Allah pasti akan memberi belas kasihan kepada mereka. Dan Yunus tidak mau orang Niniwe itu akhirnya selamat. Karena bagi Yunus mereka ini jahatnya luar biasa. Bagi Yunus ini orang yang terlalu kurang ajar, orang yang begitu jahatnya. Yunus tidak menghendaki pertobatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini ironis sekali. Seharusnya Yunus
yang sudah dipilih, dia dipanggil, dia diutus oleh Tuhan Allah, seharusnya Yunus itu juga punya hati yang sama seperti hati Tuhan. Yunus punya kerinduan yang sama, punya beban juga yang sama. Tetapi ironis, Yunus punya hati yang berbeda dengan hati Tuhan. Yunus punya hasrat yang bertolak belakang dengan hasratnya Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Yunus tidak ikut teladan daripada Musa. Dalam Keluaran 32 ayat 32, waktu umat Allah itu tidak taat, Tuhan akan menghukum mereka. Musa berdoa bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan hukum mereka mati di padang gurun, lebih baik hapus saja nama saya dari kitab kehidupan. Artinya apa? Musa dia bilang lebih baik saya mati supaya mereka ini selamat. Lalu Tuhan Yesus sendiri di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, Tuhan Yesus kita tahu dia ada di tempat kemuliaan. Dia mengosongkan dirinya. Dia menjadi sama seperti manusia. Bahkan dalam keadaan sebagai manusia, dia mengambil rupa seorang hamba. Dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Tujuannya apa? Supaya kita yang harusnya mati, kita hidup. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya rencana cita-cita. Sebaik apapun rencana cita-cita kita, kalau itu bertolak belakang dengan rencana Tuhan, semua sia-sia, tidak ada artinya. Itu sebabnya mari kita sesuaikan rencana kita dengan rencana Tuhan. Kita bisa buat rencana setinggi langit, tapi mari rencana itu bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, kalau tidak sesuai Tuhan stopkan, Tuhan gagalkan, tapi rencana Tuhan yang jadi. Jangan sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita bikin rencana dan kita bilang, Tuhan restuilah rencana ini, bikin berhasil rencana ini. Seringkali kita jadikan Tuhan itu pesuruh-pesuruh kita. Kita yang mau jadi Tuhan, kita perintah Tuhan, berkati rencana saya, berkati pekerjaan saya, berkati semuanya. Nanti Tuhan bilang, bah, siapa yang Tuhan? Kau yang Tuhan kah? Saya yang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita itu bukan seperti hamba. Hamba yang harus tunduk dan ikut perintah Tuhan. Tapi kita yang mau jadi Tuhan, kita mau atur-atur Tuhan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kelanjutan hidup Yunus? Setelah Yunus tidak taat, Yunus melarikan diri. Apakah dengan ketidaktaatan Yunus, akhirnya keinginan hati Tuhan agar orang Niniwe itu selamat, akhirnya gagal? Karena ada satu orang ini yang tidak mau taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat dalam pasal 1 ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar. Nah, ikan besar ini kita sudah belajar bagaimana ikan ini adalah alat penghukuman Tuhan, tapi sekaligus menjadi alat keselamatan Tuhan. Tuhan menghukum Yunus karena dia lari dari panggilan Tuhan. Dia tidak taat daripada Tuhan. Dia pergi menjauh dari hadapan Tuhan. Tuhan hukum dengan ikan itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi perhatikan bahwa ikan itu juga menjadi alat keselamatan bagi Yunus. Ikan datang untuk menelan Yunus. Harusnya ini musibah. Tetapi perhatikan, musibah itu bisa jadi berkat. Yang penting itu di dalam tangan Tuhan. Ikan datang dan menelan Yunus, tetapi akhirnya ikan itu menyelamatkan nyawa Yunus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ikan, Tuhan tentukan seekor ikan itu datang. Jadi ini bukan ikan sembarang ikan. Bukan ikan dari ikan ya kita bilang ini tuan tanah lah, tuan hantu laut lah. Ikan atas penentuan Tuhan. Luar biasa, Tuhan yang suruh ikan. Lalu kenapa Tuhan pakai ikan? Ini persiapan yang baik. Baik untuk Yunus sendiri maupun nanti kelak untuk orang Niniwe. Kenapa? Karena orang Niniwe punya dewa Dagon. Dewa setengah manusia, setengah itu ikan. Dan persiapan Yunus, Tuhan siapkan dia, nanti ikan ini jadi bahan khotbah Yunus yang luar biasa. Bahwa orang Niniwe mereka percaya bahwa ikan inilah Allah kami, ilah kami. Ikan inilah yang beri keselamatan kepada kami, menjaga kami.
ikan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi nanti kelak kesaksian Yunus bahwasanya Allahnya Yunus itu lebih besar, lebih tinggi daripada Dagon yang mereka sembah. Kalau Dagon itu mereka percaya menjaga, menolong, memberi keselamatan, tetapi Allahnya Yunus jadikan ilah Dagon itu sebagai suruhan. Artinya ikan itu jadi alat pesuruhnya Tuhan. Nah, luar biasa sehingga orang bilang, wah ini Allahnya Yunus luar biasa nih. Nah, ini persiapan yang baik. Dan ikan inilah kita lihat anugerah kasih karunia Tuhan bagi Yunus. Inilah wujud penyelamatan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada orang pilihannya. Saya heran, kenapa harus Yunus? Tuhan terus kejar Yunus, tidak ada orang lain kah? Yunus sudah tidak taat, tidak lari dari panggilan Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan, tapi kenapa Tuhan terus kejar dan selamatkan Yunus? Harusnya Yunus sudah mati, tetapi kenapa Yunus masih hidup? Lihat, semua ada di dalam campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ikan muntah Yunus itu bukan kebetulan, semua atas perintah Tuhan, atas rencana Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, di dalam pasal 2, apa yang terjadi dengan Yunus setelah dia lari, dia tidak taat, dia menjauh dari Tuhan. Nah, berapa prinsip rohani ini menolong kita, supaya mari kita jadi orang percaya yang taat kepada Tuhan. Nah, prinsip yang pertama, perhatikan bahwa dosa menyebabkan penderitaan. Dosa itu tidak pernah buat kita bahagia. Dosa tidak pernah menjamin kita untuk menikmati semua yang baik. Dosa itu menyebabkan hidup kita masuk ke dalam penderitaan. Memang ada peribahasa bahwa berakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Tetapi perhatikan bahwa hidup Yunus itu berbeda. Yunus dia senang-senang dahulu, tapi penderitaan kemudian. Dosa menyebabkan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan penderitaan Yunus itu dia bertahap, sedikit demi sedikit ya. Nah, Yunus waktu dia panggilan Tuhan datang kepada dia, dia bersiap diri dan apa yang terjadi? Dari Israel dia turun ke Yafo, ke pelabuhan. Dari pelabuhan dia masuk ke dalam kapal. Dia naik ke kapal, dia turun ke dek paling bawah. Dari kapal dia dibuang ke dalam mulut ikan. Lalu ikan bawa dia turun ke dalam dunia orang mati. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, Yunus dia turun dan terus turun. Keadaan Yunus itu semakin terpuruk. Keadaan Yunus bukan semakin naik, bukan semakin menjadi lebih baik. Tetapi karena dosa, karena pelanggaran Yunus, karena Yunus tidak mau ikut yang Tuhan atur, perhatikan bahwa Yunus mengalami, dia terus turun dan turun dan turun, semakin terpuruk. Apa pelajarannya Bapak Ibu Saudara? Pelajarannya bahwa orang yang melawan Tuhan, itu hidupnya tidak mungkin menjadi lebih baik. Orang yang melawan Tuhan, hidupnya itu akan semakin terpuruk. Kenapa demikian? Karena tidak ada orang yang lari dan tinggalkan Tuhan, keadaannya itu akan menjadi lebih baik. Kalaupun orang itu keadaannya menjadi baik atau kelihatannya lebih baik, karena dia lari, dia tinggalkan Tuhan, kelihatannya baik. Perhatikan bahwa baiknya itu hanya di awal saja. Baiknya itu hanya pertama-pertamanya saja, hanya di awal-awal saja. Kenapa demikian? Karena nanti lihat, penderitaan akan menanti di depan. Silakan maju, silakan jalan, silakan pergi, silakan ikut rencana dan keinginan hatinya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada orang yang tinggalkan Tuhan keadaannya itu menjadi lebih baik. Saya lihat, saya perhatikan orang-orang yang coba melawan Tuhan, yang coba lari dari panggilan Tuhan, lari daripada tugas yang Tuhan kasih.
Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan, orang itu bukan tambah bahagia. Keadaannya itu semakin terpuruk, bahkan lebih terpuruk dan terus terpuruk. Kita sudah belajar di pasal 1, orang-orang berusaha dayung ke darat untuk selamatkan, untuk tolong Yunus. Tapi usaha manusia sehebat apapun tidak akan bisa menolong. Karena pertolongan itu hanya dari Tuhan. Pemulihan itu hanya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya Mazmur 62 ayat 2 ayat 7 Daud dia bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah datang pertolonganku. 2 kali dia catat di sana ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Daud dia sadar bahwa Tuhan itu sumber berkat. Tuhan itu sumber pertolongan. Tuhan itu segala sumber yang kita butuhkan. Oh, jadi tatkala dekat dengan Tuhan berarti kita dekat dengan berkat. Kita jauh dari Tuhan justru kita jauh dari berkat. Jauh dari Tuhan kita jauh dari semua yang baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau Bapak Ibu lihat perjanjian lama ya, misalnya ya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa di dalam rencana Tuhan mereka ada dalam kondisi Taman Eden yang baik sekali. Semua yang mereka butuhkan ada di sana. Tetapi tatkala mereka melawan Tuhan, tidak mau dengar maunya Tuhan, akhirnya apa? Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan apa yang terjadi? Putus hubungan. Dan mereka ada di dalam kesulitan yang luar biasa sekali. Jauh dari Tuhan berarti kita jauh dari semua yang baik. Nah, hari ini kita lihat keadaan kita. Banyak hal yang seringkali membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Banyak hal yang memaksa kita, mendorong kita untuk kita jauh dari Tuhan. Dan semakin kita jauh dari Tuhan, Bapak Ibu pasti punya pengalaman semua. Betapa gersang dan tandusnya hidup ini. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada semua yang baik yang kita perlukan. Tetapi tatkala kita tetap ada dekat dengan Tuhan, padang gurun pun itu luar biasa. Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib di sana. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, luar biasa. Lalu yang kedua, penderitaan seringkali itu membawa pertobatan. Penderitaan seharusnya itu buat orang bertobat. Nah, ketika Yunus dia ingin lari jauh dari hadapan Tuhan, sepertinya Yunus ini dia kurang menyadari, dia kurang sadar bahwa ada konsekuensi yang nanti di masa depan itu dia akan temui. Dia tidak menyadari bahwa nanti Bapak Ibu Saudara ada satu kesulitan besar yang dia akan hadapi. Nah, Yunus jauh dari Tuhan, berarti dia jauh dari kebaikan Tuhan. Ketika dia ditelan oleh ikan, dia ada di perut ikan, baru dia benar-benar rasa, dia benar-benar sadar betapa susahnya hidup tatkala jauh daripada Tuhan. Di dalam pasal 2 ayat 4, apa yang Yunus katakan? Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Nah, terusir ya. Padahal Yunus apa? Yunus dia pergi dan dia melarikan diri dari Tuhan. Itu pilihan. Tetapi tatkala Yunus memilih untuk lari jauh dari Tuhan, jangan Yunus dia heran bahwa nanti kelak Tuhan yang akan usir dia jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan yang akan menjauhkan Yunus. Tadinya awalnya Yunus pilih menjauh. Dan ketika dia sudah semakin jauh, justru Tuhan yang akan menjauhkan dia dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, waktu dia berusaha mau lari jauh dari hadapan Tuhan, dia merasa bahwa dia ini begitu hebat. Dia merasa bahwa dia perkasa sekali. Mau apa Tuhan dengan saya? Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia baru benar-benar sadar ketika dia dijauhkan dari hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 4 tadi Yunus dia bilang, telah terusir aku dari hadapan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, jangan kita merasa baik-baik kalau kita ini semakin jauh dari Tuhan. Karena walaupun dalam keadaan kita baik-baik, kita makin jauh dari hadapan Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, karena suatu waktu justru sebaliknya, kita yang akan dijauhkan dari hadapan Tuhan. Dalam ayat 2 apa yang Yunus bilang? Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yunus dia bilang bahwa kesusahan, jauh dari Tuhan itu susah sekali. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di Ulangan 28 itu ya, ada berkat lah, ada kutuk lah. Kutuk itu ya, langit ini jadi tembaga, tanah ini menjadi pokoknya susah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, memang hidup ini pilihan. Kita dengan kehendak bebas, terserah mau pilih hidup kita seperti apa. Tapi jangan lupa konsekuensi atas pilihan kita, kita tidak bebas untuk memutuskannya. Kita akan tanggung apa yang kita pilih dan putuskan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 2 Yunus bilang kesusahan. Orang yang jauh dari Tuhan itu susah. Lalu di dalam ayatnya yang ke-7, ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Apa yang keadaannya di situ? Letih kemudian lesu. Ini suaknya luar biasa. Orang yang lari jauh dari hadapan Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, memilih untuk melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan. Orang itu dalam keadaan letih dan lesu. Saya bilang ini kurang. Tambah lagi lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, letoi dan lain sebagainya. Tidak ada harapan Bapak Ibu Saudara. Letih dan lesu. Nah, perhatikan bahwa ini pelajaran yang berharga, yang penting sekali buat kita. Mungkin ada di antara kita hari ini Bapak Ibu Saudara yang terus bergerak menjauh dari Tuhan. Dengar baik-baik. Tatkala kita memilih untuk bergerak menjauh dari Tuhan, sebelum kita dijauhkan dari Tuhan, lebih baik segera kembali. Kenapa? Karena kalau orang menjauh dari Tuhan, tunggu saja kalau Tuhan jauhkan dia dari hadapan Tuhan. Itu sebabnya ada orang bilang bahwa tingkat kesadaran manusia itu ada 3. Yang pertama, orang yang sadar sebelum terjadi apa-apa. Dia sudah sadar. Misalnya saya masih sehat, masih kuat, saya masih bisa, saya masih harus melayani Tuhan. Dia sudah sadar dulu sebelum terjadi apa-apa. Tapi ada orang yang sadar nanti setelah terjadi apa-apa. Aduh, coba dulu dia sudah sadar. Yunus sudah dalam perut ikan, dia sudah susah, dia sudah dijauhkan, baru dia sadar. Tapi ada yang ketiga, yaitu orang yang tidak sadar-sadar juga. Sudah mengalami sesuatu tapi tidak juga sadar-sadar. Perhatikan perumpamaan anak yang bungsu. Jual semua harta warisan, dia pergi ke negeri yang jauh. Setelah sekian waktu semua difoya-foya habis. Semua sudah tidak ada apa-apa. Untuk makan saja tidak ada apa-apa. Dia bahkan makan makanan babi, tapi orang tidak kasih juga. Maka teringatlah dia, aduh coba di rumah bapakku. Dan dia bilang, saya akan bangkit, saya akan kembali kepada Bapa. Puji Tuhan, tatkala dia kembali. Orang yang kembali, orang itu ada harapan. Tapi kalau dalam keadaan terpuruk, dia tidak sadar-sadar, dia tetap mengeraskan hati, tidak mau insaf dan lain sebagainya. Dia akan terus dan terus dan terus. Dan tidak ada pemulihan, tidak ada pertolongan apa-apa. Kecuali anugerah Tuhan tiba kepadanya. Anugerah Tuhan akan tiba kepada dia, tapi harus ada langkah yang diambil, yaitu sadar dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan siapkan anugerah yang besar bagi kita, keselamatan cuma-cuma, gratis. Tapi yang Tuhan minta adalah pertobatan kita. Tidak mungkin ada keselamatan tanpa ada pertobatan. Dan orang yang sudah bertobat, Yesus bilang, pergi dan jangan buat dosa lagi. Seringkali kita melebih-lebihkan kasih Allah. Allah kan baik, Allah mengasihi. Bikin dosa saja tidak apa-apa. Kan Allah kasih.
Jangan lupa Allah itu juga adil. Dia adil dan dia tidak kompromi dengan dosa. Kita bikin dosa, kita akan kena hajar. Dia akan menghukum kita. Dia akan mendidik kita. Makanya Ibrani bilang, mana ada anak-anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Kita di dalam keluarga, anak nakal, anak kurang ajar saja, kita temperamen luar biasa. Kita marah. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia baik sekali buat kita. Tapi kalau kita semakin jauh, makanya gembala yang baik itu dia pegang tongkat. Tongkat untuk mengarahkan. Tapi kalau ada domba yang dia keluar dari kawanan, dia terus keluar. Tongkat ini akan gembala pakai dan hajar kaki patah. Setelah kaki patah tidak bisa lari, baru dia pikul bawa pulang, dia obati sampai sembuh. Tongkat itu ya, tongkat itu bukan hanya untuk serigala. Jangan dekat-dekat dengan ini. Tapi juga untuk domba-domba yang degil, domba yang nakal, domba yang keluar daripada kawanan itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Yunus tidak ada pilihan lain. Pilihannya hanya satu, karena pilihan yang lain itu tidak mungkin menolong. Yunus pilihannya adalah bertobat, berbalik. Bertobat dan berbalik itu cara untuk mengalami pemulihan. Itu sebabnya berbahagialah orang yang pernah melawan Tuhan, kemudian sadar dan akhirnya berbalik kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak sadar-sadar juga, jangan heran kalau akhirnya kita dijauhkan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, langkah yang paling penting dalam situasi keadaan yang demikian, yaitu kita bertobat. Serahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kenapa harus tetap Yunus? Bapak Ibu Saudara, Alkitab catat di situ bahwa Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Apakah Yunus menurut Bapak Ibu dia hidup atau mati? Ada orang bilang bahwa Yunus dia mungkin hidup. Tapi ada yang bilang, iya, dia tidak mati, memang dia hidup. Itu sebabnya dia berdoa. Ada yang bilang, iya betul, memang dia berdoa karena masih hidup. Tapi setelah dia berdoa, dia mati dalam perut ikan. Nah Bapak Ibu Saudara Bapak maksudnya. Nah nanti kita lihat bahwa Tuhan Yesus, dia pakai contoh Yunus. Itu di dalam Matius 12 ayat 40 ayat 41. Dia bilang sama seperti Yunus, 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian anak manusia 3 hari ada di dalam perut bumi. 3 hari ada di dalam dunia orang mati. Kemudian hari yang ketiga dia bangkit. Artinya bahwa memang benar Yunus itu mati. Dan setelah dia mau dimuntahkan, nanti baru kemudian dia hidup. Wah ini luar biasa ya. Jadi ketika Yunus dalam perut ikan, Tuhan Yesus ada di dalam dunia orang mati juga. Apa yang terjadi? Nah yang terjadi adalah di dalam perut ikan, dalam perut bumi, disitulah kita lihat penghukuman Tuhan terhadap dosa. Dosa harus dihukum. Allah tidak kompromi dengan dosa. Itu sebabnya jangan simpan-simpan dosa. Karena apa? Nanti Tuhan hajar kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hidup ini jalan lurus saja. Jalan baik-baik saja dengan Tuhan. Nanti Tuhan atur, Tuhan pimpin, Tuhan bawa kita. Tujuan Tuhan itu lebih tinggi daripada kegagalan manusia. Yunus sudah gagal, tapi tujuan Tuhan itu lebih tinggi. Rencana Tuhan selamatkan Niniwe itu tidak mungkin gagal hanya karena ketidaktaatan Yunus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ya akhirnya Yunus dia diselamatkan. Ikan muntahkan dia. Saya bilang ini mujizat. Tetapi lihat bahwa apa tujuan Tuhan memberikan Yunus masih hidup, masih selamat. Yunus alami mujizat yang heran, mujizat yang besar. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara? Lihat bahwa mujizat itu bukan tujuan. Mujizat itu bukan akhir. Mujizat itu hanya alat penyelamatan Tuhan. Dan setelah mujizat itu apa? Nah ini yang penting. Ketika seseorang sudah mengalami mujizat daripada Tuhan, harusnya mati, harusnya tidak selamat, tapi kemudian hidup, masih selamat. Setelah selamat ngapain Bapak Ibu Saudara?
Banyak orang bilang, oh puji Tuhan, mujizat yang luar biasa. Tetapi ingat bahwa setelah mujizat itu ngapain? Ada orang bilang bahwa, oh puji Tuhan, jatuh dari pesawat, semua mati. Hanya saya saja yang hidup. Puji Tuhan, Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara, apakah sampai di situ berakhir? Tidak. Seharusnya orang itu bertanya, apa rencana Tuhan? Tuhan mau pakai hidup apa dengan saya? Orang ini harusnya bersaksi dan satu kota itu bertobat. Orang yang mengalami mujizat besar harusnya sungguh mati dengan Tuhan. Tapi kalau sudah mengalami anugerah Tuhan, mengalami yang baik dari Tuhan, tapi hidup kita biasa-biasa saja. Hidup kita tidak ada beda dengan sebelumnya. Hidup kita tidak jauh berbeda, begitu-begitu saja. Bapak Ibu Saudara, kayaknya kita belum mengerti arti daripada mujizat yang kita alami. Tuhan selamatkan Yunus. Setelah Yunus selamat ngapain? Tuhan bilang, pergi Niniwe. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita bilang, oh puji Tuhan, kemarin kami alami keluputan yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita semua bangga. Tapi setelah itu ngapain? Kalau hanya begitu-begitu saja, Tuhan bilang, saya selamatkan kamu, supaya kamu menggenapi rencanaku, supaya kamu mengerjakan kehendakku. Nah, seringkali orang tidak sampai ke sana. Seringkali orang hanya sampai di situ saja. Yunus, perhatikan, dia diselamatkan supaya Tuhan mau pakai Yunus di Niniwe. Nah, dalam semua lini pastikan panggilan Tuhan kepada kita. Kita mau kemana saja, kita mau bikin apa saja, kita merencanakan apa saja, pastikan bahwa panggilan Tuhan tiba ke situ. Kita tiba di situ. Dan pastikan Tuhan utus kita di situ. Baik mau di dalam pekerjaan kah, di dalam politik kah, di dalam pemerintahan kah, di dalam cita-cita kah, di mana saja. Pastikan bahwa Tuhan panggil kita di situ. Dan Tuhan memang utus kita di situ. Kalau Tuhan tidak panggil kita ke situ, jangan pergi. Jangan paksa diri ke sana. Kenapa? Karena nanti kita ada dalam mara bahaya. Itu sebabnya di dalam segala hal yang kita hendak lakukan, pastikan apakah memang benar Tuhan panggil saya. Yunus jelas panggilan Tuhan, Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Dia pilih yang bukan panggilan Tuhan. Kalau itu bukan panggilan Tuhan, Tuhan tidak utus kita di sana. Perhatikan bahwa Tuhan tidak akan menyertai kita ke sana. Bahkan Tuhan akan tutup di sana. Dan Tuhan giring kita, bawa kita dalam panggilan Tuhan. Termasuk dengan hamba-hamba Tuhan. Saya ingat ya, waktu dulu masuk sekolah hamba Tuhan. Siapa yang panggil kamu datang sekolah? Ini siapa yang panggil? Pendeta yang pernah khotbah lalu tantang orang kah? Gereja yang utus kah? Siapa yang panggil datang sekolah? Nah, panggilan Tuhan harus jelas. Orang harus mengerti benar panggilan Tuhan. Kalau itu panggilan Tuhan, jalankan. Tapi kalau itu bukan panggilan Tuhan, lebih baik stop, berbalik. Cari lagi panggilan kehendak Tuhan yang jelas. Tetapi kalau sudah itu jelas panggilan Tuhan, maju saja. Ada kesulitan, maju saja. Karena pasti Tuhan sertai, Tuhan buka jalan. Karena memang Tuhan panggil kita ke situ. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa Yunus dia hadapi ada ombak, ada badai hidup. Ombak dan badai itu bisa datang kepada siapa saja. Tetapi ketika melihat ombak dan badai, kita harus tanya, sumber ombak ini dari mana? Yang menyebabkan ombak ini sumbernya itu dari mana? Apakah dari tantangan dunia, daripada si jahat? Berarti ombak ini harus kita lawan. Kita harus maju, tidak boleh kita beralih. Itu kalau tantangan dunia. Tapi kalau ombak ini adalah kelalaian kita. Ombak badai ini karena ketidaktaatan kita. Ombak badai karena dosa kita. Sumbernya itu berarti diri kita sendiri. Sumbernya itu berarti kita salah jalan. Kita harus sadar. Kita harus cepat-cepat bertobat. Kita harus cepat-cepat berbalik. Karena apa? Ombak ini sumbernya itu justru dari kita sendiri. Kita yang pergi cari ombak. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ombak badai ini dari mana? Kalau itu dari Tuhan, berarti
Tuhan bekerja dan Tuhan akan bawa kita kemana lewat ombak itu. Itu sebabnya jangan sembarang-sembarang marah ombak ya. Badai hiduplah dan sebagainya. Karena seringkali Tuhan izinkan kita alami ombak. Mungkin karena kita salah arah. Dan Tuhan akan bawa ombak itu hantam kita terus sampai kita kepada tujuannya Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita sudah alami anugerah, sudah alami mujizat pertolongan Tuhan. Ingat bahwa itu hanya alat saja. Itu bukan tujuan. Setelah alami mujizat kita ngapain untuk Tuhan? Kita mau bayar harga apa untuk Tuhan? Komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yunus setelah dia alami anugerah pertolongan mujizat Tuhan, tapi kalau dia tetap tidak pergi ke Niniwe, Yunus ini gatot, gagal total. Dan Yunus pada akhirnya dia bilang, keselamatan adalah dari Tuhan. Setelah dia bilang itu, nanti Bapak Ibu lihat di pasal 3, ada hal yang harus dia kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati, kita berdoa.